Halo. Hai teman-teman, kenalan dulu. Nama aku Maria Eka Kristiana, bisa kalian panggil Ana. Di video pertama aku ini, aku ingin sharing kepada teman-teman gimana sih caranya menentukan konsep desain dalam sebuah bangunan. Karena menentukan konsep desain tidak bisa langsung celing dapat. Bisa sih, tapi apakah itu sesuai dan dapat membantu kita dalam mendesain? Karena pada dasarnya konsep itu dapat mempermudah kita dalam mengembangkan desain kita. Konsep desain itu ibarat patokan, dasar, dan pondasi dalam kita membuat desain. Jadi gini, konsep desain itu akan menaungi seluruh aspek dalam desain kita. Jadi kalau kita akan mengembangkan desain kita harus mengacu pada konsep yang sudah kita tetapkan tadi. Pertama-tama perlu diingat ya teman-teman, kalau ini hanya salah satu caranya saja. Jadi kali ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana cara menentukan konsep desain dalam sebuah bangunan langsung dengan contohnya. Jadi gini, aku mau mendesain sebuah masjid di kawasan Wonogiri, tepatnya di area wisata Waduk Gajah Mungkur. Yuk, langsung saja, let's go! Pertama, kita harus tahu dulu dong tipologi bangunan kita. Kita mau bikin bangunan seperti apa? Di sini kita mau bikin masjid yang berada di daerah Wonogiri, tepatnya di daerah wisata Waduk Gajah Mungkur. Untuk itu, kita perlu cari tahu tentang Wonogiri dan Waduk sebanyak-banyaknya. Di sini aku singkat saja ya. Wonogiri merupakan bahasa Jawa, yaitu wana dan giri. Wana artinya alas, hutan atau sawah, sedangkan giri artinya gunung atau pegunungan. Nah, nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung. Kemudian, yuk kita lihat potensi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Yang pertama di bidang kesenian, yang kedua di bidang makanan khas yang sudah mulai diekspor seperti gaplek, dan hasil bumi yang ada di Wonogiri antara lain jagung, kacang mete, durian, singkong, padi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita perlu tahu juga tentang Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi utamanya sebagai flood control, Sungai Bengawan Solo, sumber irigasi, penyedia tenaga listrik. Kemudian ada juga fungsi rekreasi karena di sana terdapat fasilitas rekreasi seperti waterboom, mini zoo, omah jungkir, layang gantung, dan area pemancingan. Ada juga fungsi pendidikan dan kebudayaan. Pada beberapa momen diadakan ritual budaya, contohnya setiap bulan Suro atau Muharram, pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar kirab dan jamasan pusaka. Dan kita simpulkan, tadi kita udah tahu tentang Wonogiri yang artinya hutan dan gunung, dan juga tahu tentang Waduk Gajah Mungkur dengan berbagai kepadatan aktivitasnya. Lalu, kita bisa mendapatkan konsep, yaitu konsepnya calming. Apa sih maksudnya calming? Calming, yang artinya tenang atau menenangkan. Sama nih seperti makna kata Wonogiri yang identik dengan ketenangan, yaitu hutan dan gunung. Manusia ketika beribadah pasti juga mencari ketenangan. Mengingat site masjid akan berada di daerah Waduk Gajah Mungkur yang di sana identik dengan hiruk-pikuk aktivitas, maka membutuhkan space yang lebih tenang untuk beribadah dan beristirahat.
Nah, oleh sebab itu, masjid di area ini memiliki konsep calming. Lalu, gimana penerapan konsep desain tadi? Kita contohkan dengan konsep bentuk ya teman-teman. Di sini aku mengkonsep bentuk dari kacang mete yang merupakan potensi dari Kabupaten Wonogiri. Nah, begini bentuk kacang mete. Kemudian diambil pola yang lebih sederhana berupa repetisi lingkaran. Kemudian pola lingkaran yang berulang tadi sebagai tampak atas dari bangunan masjid. Lalu, di mana letak calmingnya? Nah, di sini teman-teman. Konsepnya dari keramaian area wisata waduk, kemudian masuk ke area masjid akan merasakan atmosfer lain yaitu ketenangan. Pola lingkaran yang berulang dimaksudkan untuk semakin masuk ke dalam ke pusat tempat ibadah, maka akan semakin merasakan ketenangan. Dan konsep calming diterapkan pada elemen bangunan yang digunakan, yaitu ada air dan tumbuhan. Nah, kesimpulannya, dari konsep utama tadi, kita bisa kembangkan menjadi konsep bentuk, konsep landscaping, konsep ruang, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian boleh like, boleh kasih saran, kesan di kolom komentar ya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Thank you.